Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bahasan capital market and investment, di mana beranggotakan saya sendiri Andis Rahmawati dan teman saya Ayu Nabila Rahmatika dan Aska Askia. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang yang pertama yaitu pasar modal, kedua pendapatan modal, dan yang ketiga adalah investasi. Pertama adalah pasar modal. Pengertian dari pasar modal itu adalah suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat suatu kegiatan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, serta surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Dengan bisa memanfaatkan jasa perantara tersebut, jumlah dana yang diperoleh perusahaan melalui pasar modal itu biasanya berjumlah besar. Nilainya dapat berupa nilai ratusan miliar hingga mencapai triliun rupiah. Berbeda dengan perusahaan meminjam dana dari bank, di mana dana yang diperoleh umumnya itu diberikan secara bertahap atau dalam beberapa termin pencairan. Nah, sementara di pasar modal, perusahaan itu memperoleh dana tersebut secara sekaligus. Kegiatan perusahaan menerbitkan saham atau obligasi di pasar modal disebut penawaran umum atau sering pula disebut go public. Pasar modal itu dapat digunakan sebagai sarana bagi masyarakat, yaitu untuk berinvestasi juga. Nah, dengan adanya pasar modal, surat berharga dengan pasar modal itu, maka kan pemilik modal atau investor dapat memperdagangkan surat berharga yang ada di pasar dengan memegang atau memperdagangkan surat berharga tersebut dengan pemilik dan dapat memperoleh keuntungan. Selanjutnya sekarang saya akan membahas tentang pengertian pasar modal menurut para ahli. Yang pertama itu terdapat pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, di mana pasar modal itu merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta suatu lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, efek itu adalah salah satu surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dengan kata lain, pasar modal itu adalah sebagai penghubung antara investor atau pemilik dana dengan perusahaan atau institusi pemerintah yang membutuhkan dana dengan melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, right issue, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Ciptono Darmaji dan Hendy M. Fahrudin, di mana dia menyatakan bahwa pasar modal itu merupakan salah satu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam suatu bentuk hutang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi suatu perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sarana bagi kegiatan investasi. Berikutnya adalah dari Situmorang, yaitu yang menyatakan pasar modal itu adalah suatu perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri atau stok maupun utang bonds, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh suatu perusahaan swasta. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Nah, seperti yang telah kita sebutkan tadi, pasar itu kan juga bermanfaat bagi perusahaan dan institusi untuk mendapatkan modal jangka panjang. Nah, pada menurut Ciptono, beberapa manfaat pasar modal diantaranya itu yang pertama,
menciptakan sebuah wahana investasi kepada investor dan memungkinkan adanya verifikasi. Yang kedua, dapat menjadi suatu indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Yang ketiga, memiliki peran sebagai alokasi pada sumber dana secara optimal. Yang keempat, yaitu pasar modal ini dapat dijadikan suatu alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diverifikasi investasi. Nah, berikutnya adalah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal itu adalah semua surat berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Nah, kan tadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga, komersial, saham, obligasi, sekuritas, kredit, dan tanda bukti utang maupun derivatif yang setiap instrumen itu ditetapkan sebagai efek. Nah, umumnya sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal itu meliputi saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Berikut ini adalah penjelasan beberapa instrumen pasar modal. Yang pertama itu adalah saham. Saham itu merupakan surat bukti tanda kepemilikan atau aset-aset perusahaan dalam bentuk PT. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal. Dengan memiliki saham, investor akan memperoleh dividen dan dapat memanfaatkan fluktuasi harga saham dengan menjual saham tersebut untuk memperoleh keuntungan yang dinamakan capital gain. Kemudian yang kedua ada obligasi, di mana obligasi ini merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan emiten. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana itu adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk dikelola oleh manajer investasi profesional agar digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Kemudian yang terakhir ini ada instrumen derivatif. Nah, instrumen derivatif itu merupakan sekuritas turunan dari suatu sekuritas lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat tergantung dari harga sekuritas lain. Ada beberapa jenis instrumen derivatif itu diantaranya kayak waran, bukti, right issue, opsi, dan future. Berikutnya adalah jenis-jenis pasar modal. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa ada 4 jenis pasar modal. Yang pertama adalah primary market, di mana primary market itu suatu tempat dibukanya penawaran saham oleh emiten pertama kali sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian yang kedua ada secondary market, di mana secondary market itu suatu tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Kemudian ada third market, di mana third market itu suatu perdagangan saham di luar bursa. Kemudian ada fourth market, yaitu fourth market itu suatu bentuk perdagangan efek antar pemegang saham atau proses pemindahan saham antar pemegang saham dengan nominal yang besar. Berikutnya adalah fungsi dari pasar modal. Nah, hal-hal yang harus dicapai dalam pasar modal ini biasa dilihat dalam fungsi pasar modal seperti yang pertama yaitu untuk menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat atau sekuritas yang telah dimiliki umum. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan.
Dan yang ketiga yaitu untuk membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Yang keempat sebagai sumber dana dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu sebagai alat untuk melakukan suatu investasi. Yang keenam yaitu sebagai sarana dalam menciptakan suatu tenaga kerja karena bisa mendorong dan berkembangnya industri pada penciptaan lapangan kerja baru. Dan yang ketujuh yaitu sebagai sarana dalam peningkatan suatu produksi, kemudian adanya tambahan modal dari pasar modal membuat produktivitas suatu perusahaan itu bisa meningkat. Dan yang kedelapan itu bisa dijadikan suatu indikator ekonomi suatu negara. Dan yang kesembilan dan yang terakhir itu pasar modal itu bisa digunakan untuk menambah dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Untuk materi selanjutnya bisa dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Ayu Nabar Rahmatika akan melanjutkan penjelasan dari pasar modal. Di sini yaitu tujuan pasar modal. Dalam pembentukan pasar modal itu mempunyai tujuan yang pertama yaitu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu untuk memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Nah, di slide selanjutnya yaitu peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Jadi, dalam perekonomian Indonesia, pasar modal itu juga memiliki peranan antara lain, yaitu berperan sebagai suatu intermediasi lembaga atau lembaga perantara keuangan selain bank. Selanjutnya itu memungkinkan para pemodal untuk berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Selanjutnya itu memungkinkan suatu kegiatan bisnis ini mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha atau ekspansi. Selanjutnya yaitu memungkinkan suatu kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan para pemegang surat berharga untuk memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab kedua yaitu pendapatan modal berupa laba dan bunga. Pendapatan modal atau capital income adalah pendapatan yang dihasilkan dari tabungan yang telah digunakan melalui pasar modal keuangan. Nah, selanjutnya pendapatan modal yang diterima itu dalam bentuk bunga dan laba. Nah, di sini kita lihat bahwa bunga atau interest adalah pembayaran yang dilakukan dari penggunaan uang, sedangkan tingkat bunga atau interest rate adalah pembayaran bunga yang dinyatakan dalam persentase pinjaman. Nah, sedangkan laba atau profit adalah kelebihan penerimaan atas biaya dalam suatu periode. Jadi, laba ini berupa pendapatan bersih atau keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan berupa penerimaan total dikurangi biaya total. Selanjutnya, fungsi bunga dan laba pasar. Jadi, fungsinya itu ada dua. Laba berfungsi sebagai insentif untuk menunda kepuasan. Saat kita menabung, kita itu akan mengesampingkan peluang untuk membeli barang atau jasa, karena jika kita menunda konsumsi, maka akan mendapatkan imbalan berupa bunga. Yang kedua yaitu laba bertindak sebagai imbalan atas inovasi dan pengambilan risiko. Jadi, tiap tahun majalah Forbes itu menerbitkan nama-nama orang terkaya di Amerika Serikat, dan tiap nama itu besar nyaris bisa dilacak pada pendirian beberapa perusahaan bisnis yang membuatnya besar. Selanjutnya, lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Di sini ada anggota Bursa Efek, yaitu suatu perantara perdagangan efek yang memiliki izin usaha dari Bapepam, serta memiliki hak untuk menggunakan sistem atau sarana bursa efek sesuai aturan. Yang kemudian ada Biro Administrasi Efek, yaitu sebagai
berbagai pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan dengan efek. Selanjutnya berupa efek, yaitu sebagai penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu emiten, yaitu suatu pihak yang membuat penawaran umum. Kemudian ada kustodian, yaitu sebagai penyelenggara jasa penitipan efek dan harta lain yang sehubungan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan lain-lainnya, serta dapat melakukan penyelesaian transaksi efek. Selanjutnya lembaga clearing dan penjamin, yaitu suatu penyelenggara jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya yaitu manajer investasi, yaitu sebagai pengelola portofolio efek bagi para nasabah. Di sini ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu berbagai pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral untuk bank. Kemudian ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada penasihat investasi, yaitu sebagai pihak yang mendapatkan imbalan jasa sebagai penasehat terkait transaksi jual beli efek. Kemudian ada penjamin emisi efek, yaitu sebagai suatu pembuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Kemudian perantara perdagangan efek, yaitu sebagai suatu pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kemudian ada perseroan, yaitu PT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai perseroan terbatas. Kemudian ada perusahaan efek, yaitu berbagai pihak penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Kemudian perusahaan publik, yaitu sebagai perseorang yang memiliki saham sekurang-kurangnya dari 3 miliar dan telah dimiliki setidaknya 300 pemegang saham. Kemudian ada wali amanat, yaitu sebagai pihak yang memiliki kepentingan pemegang efek yang sifatnya hutang. Baik, di slide selanjutnya yaitu tentang investment yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aska Astia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang investasi. Macam-macam bentuk investasi. Di sini ada dua macam bentuk investasi. Yang pertama oil asset investment, yang kedua financial asset investment. Yang pertama investasi pada aset oil atau oil asset investment adalah komitmen mengikatkan aset pada sektor oil. Seperti diketahui, istilah sektor oil sering digunakan untuk menunjukkan sektor di luar keuangan. Misalnya tanah, emas, mesin, bangunan sebagai contoh dari oil asset investment, misalnya membeli ruko untuk berdagang, tekstil atau barang lainnya, membangun pabrik, membeli apartemen, kemudian disewakan, membeli lukisan untuk dijual kembali, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada investasi pada aset finansial atau financial asset investment. Aset keuangan atau financial asset dikenal dengan likuiditas yang tinggi. Nilai dari aset keuangan didapatkan dari hak kontrak dan klaim kepemilikan seperti uang tunai, saham, obligasi, reksadana, hingga deposito bank. Investasi dalam pasar uang berupa deposito, sertifikat BI. Sedangkan investasi dalam pasar modal berupa saham, obligasi, opsi, dan warrant. Tujuan investasi adalah meningkatkan kesejahteraan investor atau kesejahteraan moneter. Dalam mencari sumber dana untuk melakukan investasi dapat berupa aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, dan tabungan. Dasar keputusan berinvestasi. Yang pertama ada return, adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Return yang diinginkan dari sebuah investasi harus dibandingkan dengan kompensasi terhadap biaya peluang atau opportunity cost yang hilang dan risiko adanya perubahan nilai karena inflasi. Dalam konteks keputusan investasi, perlu dibedakan antara keuntungan yang telah terrealisasi dengan keuntungan yang diharapkan. Expected return atau ekspektasi keuntungan adalah yang diharapkan akan didapatkan oleh investor dari sebuah investasi yang dilakukan. Keuntungan yang diharapkan ini adalah harapan
keuntungan belum diperoleh, belum terjadi, tingkat keuntungannya yang diinginkan ini bisa dipengaruhi oleh sejauh mana prospek investasi perusahaan di waktu yang akan datang. Yang ketiga ada return yang terrealisasi atau realized return, adalah return yang telah terjadi atau keuntungan yang telah diperoleh investor di masa lalu. Di periode sebelumnya, perhitungan return aktual ini menggunakan data historis masa lalu. Return aktual dipakai untuk menjadi salah satu alat ukur kinerja dari sebuah investasi perusahaan. Return ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tingkat expected return dan risiko sebuah investasi yang akan datang. Yang terakhir ada risiko. Investasi risiko merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima oleh investor atau return aktual tadi. Kenyataan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Risiko merupakan sebuah konsekuensi yang sangat tidak menguntungkan dari sebuah investasi. Risiko investasi bisa menjadi sebuah kerugian. Semua instrumen investasi pasti memiliki risiko, baik itu risiko kecil atau risiko besar. Untuk itu dalam keputusan investasi, selain return, perhitungan risiko menjadi hal yang wajib dilakukan secara umum. Risiko juga dibagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang bersifat makro, berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di pasar secara umum, memberikan dampak hampir seluruh perusahaan yang ada di pasar. Risiko sistematis bisa berakibat pada return investasi yang bisa berubah-ubah. Risiko sistematis ini cenderung sulit untuk dihindari. Risiko sistematis ini biasanya berupa risiko suku bunga, risiko pasar, risiko finansial, risiko bisnis, risiko inflasi, politik, nilai tukar, likuiditas. Dan yang satunya, risiko yang tidak sistematis merupakan risiko yang berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan tertentu secara individual. Cangkupan risikonya hanya pada kondisi mikro yang hanya pada return investasi terhadap perusahaan individual tertentu saja. Risiko tidak sistematis ini masih dihindari. Risiko tidak sistematis ini contohnya risiko finansial dan risiko likuiditas. Proses keputusan investasi. Yang pertama, penentuan kebijakan investasi, meliputi penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual yang masuk ke dalam kategori luas aset keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga, membentuk portofolio, melibatkan identifikasi aset-aset khusus mana yang akan dijadikan investasi, juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke setiap aset tersebut. Yang keempat, merevisi portofolio, merupakan pengulangan periodik dari 3 langkah sebelumnya, yaitu dari waktu ke waktu investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimiliki. Yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio, meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan, tetapi juga risiko dihadapi investor. Selanjutnya, membandingkan biaya dan ekspektasi hasil. Untuk mengkuantifikasi ekspektasi adalah dengan menghitung ekspektasi tingkat pengembalian atau expected rate of return. Misalnya, jika suatu jaringan komputer berbiaya $400, cenderung menghemat $100 per tahun dalam biaya pengolahan data sesudahnya.
tingkat penghasilan yang diharapkan atas investasi itu adalah 25% per tahun. Selanjutnya ada permintaan investasi. Yang akan didanai hanyalah proyek investasi dalam perekonomian yang diharapkan akan menghasilkan tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar. Pada tingkat bunga pasar yang lebih rendah, lebih banyak proyek investasi yang akan dilakukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.